Hai adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu GKA Immanuel hari ini. Nah, adik-adik siapa di sini yang sudah kangen sama teman-temannya? Teman-teman sekolah minggunya. Kalau lo seingat ya yang dulu banget, lo suka lihat kalau habis sekolah minggu itu ada yang suka main kejar-kejaran, ya. Ada yang suka duduk di tangga sambil main sama temennya. Ada juga yang suka main-mainan di dalam kelasnya, kelas balita, ya. Main di situ, enak ya adik-adik, ada AC-nya ya. Nah, siapa yang udah kangen? Wah, lo juga kangen adik-adik ya. Tapi, walaupun kita nggak bisa ketemu, kita bisa saling mendukung satu sama lain adik-adik ya. Nanti kalau kita ketemu, bilang sama teman-teman kita, waduh kangen banget ya. Sudah lama sekali kita nggak ketemu. Hampir berapa bulan ya? 4 bulan adik-adik ya. Oleh karena itu, langsung mau kita menyanyikan lagu ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kemudian ada juga seperti apa? Seperti celana dan baju. Bisa lagunya ya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita nyanyikan dalam ingatan kita bahwa ada temanku ini di sebelah ya, yang aku kangen banget sama mereka. Ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Oke adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bersekolah minggu bersama-sama di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, walaupun sudah lama sekali kami tidak bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu, tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu mendukung kami, selalu menjaga kami, selalu merawat kami, supaya kami bisa lebih setia kepada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, berkati untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini ada seseorang yang akan diceritakan ya di dalam firman Tuhan, yaitu
Ada yang tahu? Yaitu adalah Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham ini diberkati oleh Tuhan dengan anak yang sangat banyak, adik-adik ya. Karena Tuhan mengasihi Abraham, adik-adik. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa kita juga adalah anak-anak dari Abraham juga? Karena Abraham itu adalah bapaknya orang yang percaya. Apakah kita orang yang percaya? Kalau kita orang yang percaya, berarti kita juga adalah anak dari Abraham, anak dari Tuhan, adik-adik ya. Yang diberkati oleh Tuhan juga, yang dipilih oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Gugup. Iya, oke. Nah, karena kita ini adalah anak-anak dari Abraham dan anak Tuhan, berarti kita semua ini adalah satu keluarga, adik-adik. Ya, satu keluarga di dalam apa? Di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus. Kita keluarga di atas dasar Tuhan Yesus yang menjadi batu penjuru bagi kita, supaya kita bisa menjadi bait Allah yang kudus, adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau belajar satu lagu baru, adik-adik. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru, ya, di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kemudian satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus dalam satu iman, satu pengharapan, dan dalam satu kasih Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mau belajar lagu ini ya, pelan-pelan ya, musik. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Lagi. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih Tuhan. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Bisa ya adik-adik ya? Sekarang kita lebih agak cepat ya. Jadi temponya kita lebih cepatin. Bisa ya gayanya ya? Nanti minggu-minggu depan kita bisa belajar lagi, oke? Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus.
tempatnya dan duduk yang baris. Oke? Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali mau belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami diberikan kesehatan. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong kami agar kami boleh konsentrasi dan kami boleh mengerti. Tuhan juga tolong agar kami mau melakukan firman-Mu. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tahu nggak Lause berasal dari mana? Lause asalnya dari Medan. Siapa di antara adik-adik yang pernah ke Medan? Ayo, siapa? Wah, Lause nggak kelihatan karena adik-adik ada di rumah. Lause ini adalah anak sulung, anak yang pertama. Lause memiliki 2 orang adik, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mama dan papa Lause juga adik laki-laki Lause ada di Medan, sedangkan adik perempuan Lause ada di negara lain. Walaupun berpisah, kami tetap berhubungan. Kami setiap minggu mengadakan video call dan kami bercakap-cakap, bergembira, bersukacita. Kami sangat senang karena kami saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Adik-adik, setiap keluarga seharusnya begitu. Walaupun mungkin jumlahnya berbeda-beda, tapi yang pasti di dalam keluarga kita memiliki hubungan antara orang tua dan anak. Seperti Lause. Lause juga memiliki orang tua, yaitu papa dan mama, sehingga itu menjadi sebuah keluarga. Adik-adik juga demikian, bukan? Ayo sekarang siapa yang bersama papa dan mamanya sedang mengikuti ibadah anak ini? Ayo sekarang adik-adik berikan ciuman kepada papa dan mama dulu. Lause tunggu ya. Itu ada yang malu-malu ya? Ayo nggak apa-apa, kan papa dan mama sendiri. Iya. Adik-adik, dalam sebuah keluarga pasti ada orang tua. Papa dan mama serta anak di dalamnya. Mungkin anak itu bisa berbeda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang banyak sekali. Itu adalah keluarga. Hari ini kita mau belajar tentang keluarga Allah. Keluarga Allah terdiri dari orang tua dan anak-anak juga. Dalam keluarga Allah, siapa yang menjadi orang tuanya? Allah lah yang menjadi orang tuanya. Dan Allah memiliki banyak anak-anak. Adik-adik tahu nggak siapa anak-anak Allah itu? Oh, ada yang tunjuk tangan, betul. Adik-adik, Lause, kita semua termasuk anak-anak Allah. Kita semua adalah orang yang mengasihi Allah dan Allah yang juga mengasihi kita. Orang-orang yang mengasihi Allah itu tidak peduli dia udah tua atau masih muda. Orang tua atau anak-anak yang berkulit putih, hitam, merah, kuning. Semua bisa menjadi anggota keluarga Allah.
semua orang. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah anggota keluarga Allah. Di dalamnya ada semua anggota di gereja kita. Adik-adik, selanjutnya Lawson mau tanya. Adik-adik pernah melakukan perjalanan bersama dengan keluarga? Apa yang adik-adik bawa? Apakah adik-adik membawa pakaian, celana, dan pakaian tidur? Bawa dong. Apakah membawa sepatu, sisir, dan sikat gigi? Bawa dong. Tapi apakah ada yang membawa anak kucing dan ikan emas enggak? Wah, tergantung ya. Kalau misalnya sebentar ya tidak bawa. Tetapi kalau kita mau pindah ke tempat lain, tentu dibawa. Adik-adik, di dalam Alkitab itu ada diceritakan tentang sebuah keluarga yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang panjang sekali. Laki-laki itu bernama Abraham. Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Abraham, "Hai Abraham, aku menghendaki engkau pindah dari tempat ini ke sebuah tempat yang jauh dari sini. Engkau harus meninggalkan orang tuamu dan juga semua teman-temanmu. Aku telah memilih sebuah tempat untuk engkau dan keluargamu. Aku akan memimpin engkau pergi ke sana. Ketahuilah Abraham, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Kau akan memulai suatu bangsa yang baru, dan kau akan termasyhur, karena aku yang akan menolongmu. Maka kau dapat menolong orang yang lain. Ya Abraham, engkau harus pergi, dan aku akan memimpinmu." Itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Maka Abraham dan istrinya mulai berkemas-kemas. Mereka mengemasi barang-barangnya, adik-adik, seperti pakaian. Karena mereka akan pergi, pindah ke tempat lain. Maka mereka juga membawa panci, piring, tenda, dan banyak harta yang mereka miliki. Karena mereka hendak pergi dan tidak kembali lagi. Setiap barang mereka harus atur dengan baik, harus susun dengan baik. Tentu repot bukan? Luar biasa. Pekerjaan yang sungguh-sungguh berat. Karena mereka harus mengemasnya, menyusunnya sampai berhari-hari lamanya. Bukan hanya barang-barang saja. Binatang-binatang juga mereka kumpulkan. Bahkan kemenakan Abraham yang bernama Lot juga ikut dengan mereka. Jadi kalau kita bayangkan waktu dulu, bukan dengan truk, bukan dengan kereta api atau pesawat, dengan mobil, bukan. Mereka itu jalan beriring-iringan, naik unta, naik kuda, dan mereka pasti membuat sebuah barisan antrian yang sangat panjang. Mereka mulai berjalan, dan terus berjalan. Setiap hari mereka harus beristirahat, berhenti sebentar untuk makan. Lalu pada malam hari mereka harus beristirahat untuk tidur. Adik-adik, bayangkan perjalanan yang jauh, perjalanan yang berhari-hari, siang dan malam. Tentu bukan perjalanan yang mudah, bukan? Namun bagi Abraham, hal yang terpenting saat itu adalah taat kepada Allah. Karena dia tahu Allah mengasihi dia dan dia mengasihi Allah. Walaupun perjalanannya melelahkan, perjalanannya jauh, tapi dia mau melakukannya. Dia tahu
Karena Allah memilih dia menjadi anggotanya. Sesampai di sebuah tempat, Allah menyuruh Abraham berhenti dan memandang sekelilingnya. Abraham berhenti. Lalu Abraham memandang di depan, lalu memandang ke samping, memandang ke belakang, memandang ke samping lagi, memandang semuanya. Lalu Allah memberitahu Abraham bahwa semua negeri ini akan menjadi milikmu. Negeri ini akan menjadi tempat anak-anakmu, cucumu, dan keturunanmu untuk menjadi tempat tinggal. Adik-adik, ketika Abraham mendengar itu, Abraham sangat bahagia sekali karena karunia Allah dan janji bahwa dia mempunyai anak-anak dan tempat tinggal untuk anak-anaknya. Karena selama ini Abraham dan istrinya Sarah belum memiliki anak. Namun Allah berjanji memberikan negeri ini untuknya. Maka pasti Allah akan memenuhi janjinya, bukan? Allah pasti akan memberikan anak-anak kepadanya dan tanah tempat tinggal kepadanya. Abraham sangat senang sekali. Abraham mengucap syukur kepada Allah. Abraham berterima kasih karena Allah memilih dia dan menjadikan dia anggota keluarga Allah. Abraham dikasihi Allah. Dia yang pertama dipanggil menjadi anak Allah. Dan Abraham mengasihi Allah. Adik-adik, itulah orang pertama yang dipanggil Allah menjadi anaknya. Tapi bukan hanya Abraham saja. Banyak di dalam Alkitab kita membaca orang-orang dipanggil oleh Allah. Mereka dipanggil oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan mereka juga mencintai Allah. Karena itu, mereka menjadi anggota Allah. Adik-adik coba ingat, di dalam Alkitab siapa yang dipanggil oleh Allah? Ayo, ingat siapa? Ya, kita tahu ada Daud di dalam Alkitab. Kita tahu ada Musa di dalam Alkitab. Kita tahu juga ada orang-orang yang lainnya. Mereka itu menjadi anak-anak Allah. Kita juga dipanggil menjadi anak-anak Allah. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita dari dosa, membawa kita kembali kepada Allah. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mencintai Tuhan, kita akan menjadi anggota keluarga Allah. Karena itu adik-adik, kita ini anggota keluarga Allah. Allah memilih kita. Allah mencintai kita. Kita harus bersyukur kepada Dia. Dan kita harus taat kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau Allah menjadi Bapa kami. Dan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus akan menjadi anak-anak di dalam keluarga Allah. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan Tuhan, kami rindu agar lebih banyak orang lagi yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah.
Tolong kami menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka juga boleh percaya dan menjadi anggota keluarga Allah. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hari ini sangat pendek sekali. Saya yakin setiap adik-adik bisa menghafalkannya. Bagi adik-adik yang kecil, yang kelas balita, batita, ikut ya menghafalkannya ya. Papa dan mama menolong mereka untuk menghafal ayat ini. Firman Tuhan hari ini, ayat yang akan kita hafal adalah Kejadian pasal 17 ayat 7b. Bunyinya begini. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Mudah ya adik-adik ya? Sekali lagi. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sudah bisa? Sekali lagi sama-sama. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian pasal 17 ayat 7b. Sekali lagi sama-sama. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7b. Itu janji Allah kepada Abraham. Dan itu juga janji kepada kita. Kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Allah menjadi Bapa kita. Selanjutnya adik-adik kita akan bersama-sama membuat aktivitas kita. Hari ini kita mau membuat pohon keluarga Allah. Pohon keluarga Allah itu siapa? Adik-adik ingat, pohon keluarga itu adalah orang yang dikasihi Allah dan orang yang mengasihi Allah. Di dalam pohon keluarga itu tercantum nama orang-orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang dikasihi Allah. Kita akan membuatnya adik-adik dan kita nanti akan menuliskan nama kita, juga nama teman-teman kita, serta nama orang-orang yang kita rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita mau dan kita mau mendoakan mereka. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.